pujilah roh. Katakan kami berkumpul. Haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembah. Katakan pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tambahkan lagi pujian untuk Tuhan. Kita katakan hatiku penuh nyanyian. Mari kita terus bertepuk tangan memuji-muji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hati bernyanyi untuk Raja Salam. Hatiku penuh nyanyian, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Salam. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala Dialah raja. Raja, Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. 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 Oh, Dia katakan aku anak Raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Aku raja. anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita ulangi pujian ini, katakan hatiku penuh nyanyian, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja. Katakan sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Dialah Raja. Raja, Katakan Raja. Raja, Dialah Tuhan. Katakan Tuhan. Namanya Yesus. namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah aku anak Raja. Raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak Kita raja. semua. Kita semua anak Katakan raja. haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kita tambahkan lagi pujian kita untuk Tuhan. Semua kita bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus Katakan turun. haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Ku Kudus menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Katakan haleluya, dia bangkit. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Dia bangkit. Dia hidup. Dia naik. Lalu apa dikatakan oleh juru selamat kita ketika dia naik ke surga? Lewat firman Tuhan dikatakan kita harus menunggu di Yerusalem. Perintah Tuhan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Dan sudah pasti bagi setiap umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka yang haus akan Roh Kudus. Sebab di sana dikatakan akan diberikan, disediakan Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah ibadah 10 malam, ibadah perdana yang kita lakukan malam hari ini. Lewat ibadah online kita, live streaming. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah, mari engkau dengan sikap yang benar, sikap beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, ikuti terus ibadah kita. Dan engkau juga di sana melakukan ibadah. Anak-anak Tuhan, rasakan jamahan dan karya Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan kita, saya bacakan tertib acara ibadah kita malam hari ini, yaitu dalam doa 10 malam, malam yang pertama. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, pimpinan pujian saya sendiri, yaitu Guru Robert Sitinjak, dan doa penyerahan oleh hamba Tuhan, Bapak Guru Lamhot Sitohang, dan juga doa firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Guru Sori O'Brien Samosir. Firman Tuhan yang akan mengajari kita terus, menggembalakan kita terus, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Biner Alex Sitanggang, yang sekaligus akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Sebab itu, kita satukan hati, kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan, agar ibadah kita Roh Kudus yang memimpin dan yang berkuasa
Dua penyerahan ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Guru Lam Hot Sitohang. Dengan satu pujian kita katakan, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Kudus ada Menjamah setiap yang ada. menjamah Setiap yang dulu di ada. Yerusalem. Dulu di Yerusalem. Sekarang di tempat ini Roh Kudus ada. Ulangi pujian ini, katakan, Roh Kudus ada di sini menjamah setiap yang ada. Roh Kudus ada di sini, Menjamah setiap yang ada. menjamah setiap yang Dulu di ada. Yerusalem. Dulu di Yerusalem, Sekarang di tempat. ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Jamahlah sementara yang ada Di atas gunung yang tinggi di atas gunung yang maupun tinggi lembah, maupun lembah yang Roh Kudus ada di dalam. sini. Roh Kudus Katakan, ada Roh Kudus, di Kau hadir sini. di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, Katakan, hidupku, buka hati untuk rohmu Tuhan. Angkat tanganmu dengan tinggi-tinggi. Menyerah kepada Tuhan. Sebab ada rohnya akan dicurahkan. Ku buka hati untuk namamu Yesus. Jamalah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Buka Bapa. hati untuk rohmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati. Ku buka hati menyatamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini untuk beribadah kepadamu Bapa, menyembahmu Tuhan, merendahkan diri di hadapanmu Tuhan, sebab Engkaulah Bapa kehidupan kami, Engkaulah Tuhan pengharapan kami Bapa. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani sekarang ini Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan kehidupan kami. Demikianlah Tuhan pada malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu
melalui ibadah persekutuan kami Bapa. Dalam ibadah yang pertama kami lakukan Tuhan, yaitu ibadah 10 malam Tuhan, secara berturut-turut kami datang kepadamu Bapa, memohonkan kasih karunia-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Jamalah kami Tuhan, jamalah setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan, baik jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, baik jemaat-Mu Tuhan dan hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Boleh kami Bapa menyatukan roh kami Bapa. Boleh kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, jamah kami Bapa, masuklah Tuhan dalam hati kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, supaya kami Bapa dapat menyembah-Mu Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah kami Tuhan serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin puji-pujian, pemain musik, dan singer Tuhan, Engkaulah Bapa yang mengurapi hamba-hamba-Mu ini, melayani Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percayakan, kami alaskan doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita suarakan pujian ini kepada Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Kita sambil bertepuk tangan, bersuka cita untuk Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Pujian ini katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Dalam kami hadirat-Mu menyembah-Mu. kami menyembah-Mu. Curahkanlah Curahkanlah roh-Mu atas kami. katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka Roh cita. tercurah. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa berdoa. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan Katakan dibagikan. roh tercurah. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dimenangkan. gereja Tuhan dibagikan. Semua bangsa-bangsa Semua bangsa-bangsa kan mengaku. akan mengaku bahwa Yesus Sekali lagi, Tuhan. satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Dalam kami hadirat menyembah-Mu. kami menyembah-Mu. Curahkanlah Curahkanlah roh-Mu atas kami. roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah. Roh tercurah dari Bangsa-bangsa bersorak. bangsa-bangsa Oh, roh bersorak. tercurah. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibagikan. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dimenangkan. gereja Tuhan dibagikan. Semua bangsa-bangsa Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. puji Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saya semakin terharu dan semakin ingin rasanya terus menikmati kuasa Tuhan.
Sebab ada banyak kemudian yang rindu. Bahkan di pelosok di mana mereka ketika mengikuti daripada ibadah live ini, mereka rindu sekali bergabung, ingin merasakan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu banyak kemudian yang membuat permohonan doa. Bapak Ibu, mari terus suarakan Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk. Kita kembali berdoa kepada Tuhan. Doa khusus firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Guru kita, Bapak Guru Sori O'Brien Samosir. Agar hati kita penuh dengan lemah lembut menerima firman Tuhan yang sebagai landasan kita untuk boleh menerima Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita berdoa dan mari persiapkan persembahanmu. Anak-anak Tuhan di rumah, persiapkan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik dan kita angkat satu pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yerusalem, kota Allah Kudus. Haleluya. Yerusalem. Yerusalem, kota Allah. Yerusalem, Yerusalem, kota kesukaan. Yerusalem, kota indah permai. Rindukan jiwaku. Kesanalah mataku memandang. Kesanalah mataku memandang. Kesanalah hatiku melekat. Kesanalah hatiku. Kesanalah pengharapanku. Kesanalah tempat tinggal yang kekal. tempat tinggal yang Umatmu berjalan mengiringmu. Umatmu berjalan mengiringmu. Apimu menuntun di depannya. Apimu menuntun di depannya. Firman-Mu kau berikan padanya. Firman-Mu kau berikan padanya. Hingga mereka tiba di sana. Hingga mereka tiba Katakan, di sana. umat-Mu berjalan mengiringmu. Umatmu berjalan mengiringmu. Apimu menuntun di depannya. Apimu menuntun di depannya. Firman-Mu kau berikan. Firman-Mu kau berikan padanya. Hingga mereka tiba di sana. Mari angkat kedua tanganmu. Katakan, Yerusalem, kota yang kurindu. Yerusalem, kota yang kurindu. Kapan ku tiba di sana? Kapan ku tiba di sana? Jiwaku rindu tiba di sana. Bersamamu. Yerusalem, kota yang Kapan ku tiba di sana? kapan ku tiba di Kesusahan kesusahan dan air mata. katakan, Yerusalem, kota yang kurindu. Kapan ku tiba di sana? Haleluya.
Temanku tiba di sana. Temanku tiba di sana. Jiwaku rindu tiba di sana. Bersamamu Yesus. Temanku tiba. Temanku tiba di sana. Kesusahan dan air mata tiada di sana. Haleluya. Bapa di dalam surga, segala hormat puji-pujian kami persembahkan kepadamu. Engkau Bapa kami yang bertata di dalam surga. Engkau Bapa yang bertata dalam kekudusan. Inilah kami Tuhan menghadap hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan menghadap kekudusan-Mu Bapa. Marilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Engkau yang senantiasa Tuhan menyatakan roh pengasihan-Mu bagi kami, nyatakan roh pengampunan-Mu bagi kami Tuhan, yang melayakkan kami pada malam hari ini Tuhan menikmati pencurahan roh kudus-Mu Tuhan. Sebab demikianlah kerinduan kami Bapa, kami haus Tuhan mengalami urapan roh kudus-Mu yang membawa kami Tuhan ke dalam kuasa sorga, ke dalam kasih-Mu Yesus, ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Karena roh kudus-Mu yang menyertai kami, yang mengurapi kami, yang memenuhi kami Tuhan. Bapa, demikianlah pada saat ini Bapa di surga, Engkau lihat Tuhan kehadiran anak-anak-Mu, Engkau lihat kasih haus kami Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Bapa kuasa-Mu bagi kami, urapan-Mu bagi kami Tuhan, agar setiap orang Bapa boleh semakin hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan, bahkan menggenapkan seluruh firman-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Karena ada roh kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa mengerjakan seluruh firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini kami akan terima lewat hamba-Mu Bapa Pendeta kami Tuhan. Mari Bapa di surga, siapkan telinga kami, pendengaran kami, terlebih Tuhan siapkan hati kami Bapa. Berikan kepada kami Tuhan hati yang haus, hati yang hancur melihat segala perbuatan kami, melihat segala dosa kami, melihat segala kehidupan kami Tuhan. Biarlah Bapa di surga, Engkau hari ini Tuhan menyatakan firman-Mu Bapa, menyingkapkan rahasia firman-Mu untuk memberkati kami, memperlengkapi kami Tuhan, agar kami Bapa semakin hari semakin hidup dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, demikianlah kami percayakan hamba-Mu pada hari ini. Engkau urapi Tuhan, roh kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, menyatakan perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman yang diurapi oleh roh kudus-Mu Tuhan. Sehingga demikianlah Bapa di surga, akan firman-Mu Tuhan yang akan terus memberikan bagi kami Tuhan kehidupan yang baru, hidup di dalam kasih-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Maka demikianlah Bapa, kami serahkan hamba-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang sepenuhnya berkuasa atas hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar kami semakin memahami, semakin mengerti segala kehendak-Mu Tuhan yang kami harus genapkan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan telinga pendengaran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan telah menjamah telinga kami, Tuhan telah menjamah hati kami, Tuhan telah menjamah pikiran kami, dan kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan
permohonan doa di tengah-tengah kita malam hari ini, yaitu permohonan dari anak-anak Tuhan. Nama Maria Maulina Sumajuntak. Hal-hal yang didoakan. Haleluya, saya yang bernama Maria Maulina Sumajuntak memohon dukungan doa dari Bapak hamba Tuhan, khususnya Bapak Pendeta Binar Alex Sitanggang dan jemaat Tuhan, supaya saya disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit alergi, perut kembung, dan asam lambung. Demikian permohonan doa dari saya. Atas doa dari jemaat dan hamba Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Haleluya. Pemohon doa Maria Maulina Sumajuntak. Dan kita serahkan nanti kepada Tuhan lewat pimpinan hambanya, Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Binar Alex Sitanggang. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan dari Bapak Gembala kita, yang sekaligus mengakhiri atau memimpin kita di dalam doa terakhir dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Bapak Pendeta kita Binar Alex Sitanggang, kita akan dengarkan firman Tuhan dari satu pujian kepada Tuhan, yaitu yang berkata, apinya berkobar dalamku, kugirang karena Yesus yang memberi, api terang cerah beriku bermegah. Apinya berkobar dalamku, haleluya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus Senang bersuka terus, senang bersuka terus karena Tuhan telah mencuci. dosa-dosa. Katakan api terang cerah. Api terang cerah beriku bermegah, puji muliakan nama. Haleluya berkobar. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam Api terang cerah. api terang cerah beriku bermegah, puji muliakan nama. Haleluya berkobar. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam katakan hatiku. apinya berkobar dalamku. Apinya berkobar dalam hatiku, sebab itu ku bergembiralah. Ku bersaksi Ku bersaksi bersama Juru selamatku, Yesus Juru pada dia saja aku berserah. Katakan api terang cerah. Apinya cerah beriku bermegah, Puji muliakan. muliakan nama. Haleluya bergema. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya katakan apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, Jiwaku selamat karena kuasa. selamat karena Nyala kasih dalamku, nyala kasih membuat dalamku, iblis pun malu. membuat iblis Roh yang malu. suci Roh yang pimpinku. suci pimpin saya. Api terang Api terang cerah beriku bermegah, puji muliakan nama. haleluya berkobar. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya Katakan api terang cerah. api terang cerah beriku bermegah, puji muliakan nama-Mu. Haleluya bergema, Yesus Raja
Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang juga pada saat ini sedang mengikuti ibadah online kita, mari supaya tetap kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalaupun ada jarak yang kemudian memisahkan kita dari tempat ini dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Alkitab mencatat bahwa Tuhan melihat dari surga kepada anak-anak manusia untuk kemudian mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tidak ada keterbatasan dalam cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar haus akan Tuhan, niscaya Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Pengalaman saya Bapak Ibu tahun 96, setelah 2 tahun saya bolak-balik berpuasa, mulai tahun 94 sampai kemudian tahun 96. Tanggal 28 Desember tahun 1996 saya menerima janji Tuhan, yaitu baptisan Roh Kudus saat saya berdoa seorang diri, bukan pada saat doa 10 malam seperti yang kita lakukan saat ini. Saya sedang berdoa sendiri dan Tuhan kemudian memberikan Roh Kudus kepada saya. Itu pengalaman yang sangat unik yang mengubahkan seluruh hidup saya dan yang membuat saya kemudian belajar untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan semakin saya kemudian semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ternyata bahwa saya belum dengan benar-benar mengenal Dia. Karena dari setiap pekerjaan karya Tuhan yang kemudian saya lihat dalam hidup saya bersama dengan Tuhan, banyak hal yang tidak terpahami oleh saya tentang Tuhan itu sendiri. Padahal kalau kita membaca kemudian di dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan kemudian bahwa saat Tuhan memberikan rohnya kepada kita, maka tidak ada lagi keterbatasan kita dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kapan kita kemudian mengingininya dan sesuai dengan kehendaknya, niscaya Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan anjuran Bapak Ketua Umum Gereja Pentakosta Indonesia, bahwa sekalipun di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, telah disampaikan surat edaran kepada seluruh Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Indonesia ini, supaya tetap melaksanakan ibadah doa 10 malam, baik di rumah maupun di gereja yang berkemungkinan dilakukan di gereja. Karena
Di beberapa tempat kemudian masih banyak gereja-gereja kita yang di mana mereka masih dengan bebas melaksanakan daripada kegiatan pelayanan mereka, ibadah mereka. Tetapi kita memang terkhusus daerah Jambi ini termasuk zona merah. Sehingga kita harus memenuhi standar operasi oleh pemerintah kita untuk menjaga kemudian supaya tetap kita tidak terlampau berpadat-padatan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kita buat social distancing dalam setiap kebaktian-kebaktian kita supaya kemudian ya kalau saya sih sebenarnya yakin saya sehat-sehat semua anak-anak Tuhan. Karena saya jaminkan semua anak-anak Tuhan ini kepada Tuhan Yesus. Setiap hari saya doakan, saya jaminkan kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap jemaat Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia. Ya, kepada Tuhan. Jadi saya yakin sekali tentang hal itu, namun demikian tetap bahwa setiap jemaat Tuhan harus juga masing-masing menjaga kesehatan kita masing-masing, ya. Karena seperti yang dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa virus corona ini tidak mungkin bisa lenyap. Artinya itu akan menjadi virus yang tetap membawa maut ya, kepada setiap orang yang tidak benar-benar menjaga pola hidupnya dengan benar. Jadi ini supaya kita perhatikan juga masing-masing sambil kita kemudian mengerjakan segala sesuatu pekerjaan kita, pekerjaan harian kita, tetapi kita tetap di sana menjaga kesehatan kita. Karena yang saya lihat kemudian orang-orang yang diserang daripada virus ini, mereka kemudian yang artinya terlampau capek, terlampau lelah dia. Sehingga kemudian imun tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan daripada serangan sakit penyakit. Karena penyakit ini sebenarnya banyak. Di udara ini enggak terhitung banyaknya. Ribuan penyakit, jenis penyakit ada di udara ini. Ya, di udara ini. Tetapi hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita boleh terpelihara terus. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dengan judul besar firman Tuhan di sini berkata, Rasul-Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah Rasul-Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan kepada kita bahwa rasul-rasul Tuhan atau murid-murid Tuhan yang pertama telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Di dalam ayat 4 Kisah Rasul pasal pertama ini berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan nama Tuhan, ini adalah pesan daripada Tuhan kepada murid-murid yang pertama, supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena janji Tuhan itu pertama-tama akan digenapi di Yerusalem. Baru kemudian Judea, lalu kemudian selanjutnya Samaria, dan sampai seluruh ujung bumi. Sehingga seperti pujian kita tadi yang berkata, Roh Kudus ada di sini, menjamah setiap yang ada dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Karena sesudah pencurahan Roh Kudus yang pertama di Yerusalem, maka Tuhan telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari segala suku-suku bangsa. Jadi tidak lagi kemudian Roh Kudus itu hanya tercurah di Yerusalem, tetapi sesudah dia tercurah di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, maka Roh Kudus itu telah dicurahkan kepada semua suku-suku bangsa dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi milik kepunyaannya. Jadi tanda pertama dari milik kepunyaan Tuhan adalah mereka menerima Roh Kudus, atau mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Karena memang Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus datang untuk kemudian kepada miliknya. Yohanes kan pembuka jalan, pemberita pertobatan kepada bangsa-bangsa, ya, supaya mereka kemudian yang percaya kepada Tuhan, yaitu kepada Yesus, mereka kemudian akan menerima karunia Allah, yaitu Roh Kudus. Ya. Dikatakan Bapak Ibu dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dinubuatkan oleh Nabi Yohanes di sana bahwa Yesus datang kemudian untuk membaptis kita dengan Roh Kudus. Sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Nah, dikatakan lebih lanjut kemudian kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saat Rasul Petrus di sana berkhotbah kepada orang banyak, yang dikatakan kemudian bahwa ada sejumlah besar orang-orang Yahudi dari segala bangsa yang sedang berkumpul kemudian di Yerusalem. Nah, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kepada mereka di dalam ayat 38, jawab Petrus kepada mereka,
bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Perhatikan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka kemudian akan menerima pengampunan dosa, dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Ini konteks firman Tuhan Bapak Ibu yang diajarkan Alkitab kepada kita, bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menerima pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita tidak boleh kemudian mengebiri daripada diri kita sendiri. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan, Roh Kudus itu akan diberikan kepada semua orang tanpa terbatas, dari manapun mereka, dari bangsa mana, dari suku mana mereka pasti akan menerima baptisan Roh Kudus, sebab itulah tanda pertama daripada milik Kristus Yesus. Karena dikatakan kan Roh Kudus meterai Tuhan atas diri kita. Sama seperti air adalah meterai daripada pertobatan. Di mana di dalam baptisan air itu kemudian di sana diajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita. Kita telah disucikan, telah dikuduskan. Jadi air itu adalah lambang di sana atau simbol daripada penyucian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meterai daripada iman itu kemudian dikatakan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan kemudian datang untuk membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita tidak berhenti hanya di dalam zona percaya, ya. Kita tidak berhenti hanya di dalam zona percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada di sana kelanjutan daripada iman kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di sana selanjutnya kita harus kemudian membangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang dibaptiskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itulah konteks yang benar daripada firman Allah tentang Roh Kudus. Ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, karena banyaknya teologi sekarang ini, ada teologi Allah Bapa, ada teologi Tuhan Yesus Kristus, ada teologi Roh Kudus. Kemudian banyak orang kemudian mereka di sana hanya mempelajari teologi daripada Allah Bapa,
Mereka kemudian hanya mempelajari teologi daripada Yesus Kristus. Atau kemudian mereka di sana ada yang mempelajari teologi tentang Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa ketiga pribadi Allah yang Esa ini, Bapa, Firman dan Roh Kudus, ada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Allah, maka Yesus Kristuslah yang menjadi pintu atau jalan daripada iman kita kepada Allah. Dan selanjutnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah oleh karena Roh Kudus. Atau oleh karena pembaharuan Roh Kudus, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, bagaimana pekerjaan Roh Kudus kemudian akan terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya. Sementara di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, di sana dikatakan Roh Kudus akan menyelidiki segala sesuatu, hal-hal yang rahasia tentang Allah. Dan dia akan menyatakan pribadi Allah yang Esa itu kepada kita secara komplit, secara sempurna. Tapi memang ini tidak bisa kita dapatkan dalam waktu 1 hari, atau mungkin dalam waktu 1 tahun, atau mungkin dalam waktu 2 tahun, atau mungkin dalam waktu 3 tahun. Tidak. Kita akan mendapatkan ini kemudian sampai kekekalan tiba. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, melalui Roh Kudus ini kita kemudian akan dibawa kepada seluruh kehendak Allah. Kita akan dibawa kepada seluruh pikiran Allah. Kita akan dibawa kepada seluruh kepribadian Allah. Untuk kita boleh mengenal kemahamuliaannya, mengenal kemahaagungannya, mengenal kemahasuciannya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, kata Nabi Yeremia. Artinya apa Bapak Ibu? Semakin kita menyelidiki tentang Allah, semakin kita belajar tentang Allah, maka di sana kita akan menemukan kebahagiaan dan sukacita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sepertinya rasul-rasul yang pertama itu mereka tidak mempedulikan apa-apa. Seperti Rasul Paulus kemudian mengatakan di sana bahwa dia tidak mempedulikan apa-apa selain daripada Kristus Yesus. Paulus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih nama Tuhan, dia hanya terus berfokus kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dia katakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 bahwa dia melatih dirinya, menguasai dirinya seluruhnya. Tujuannya adalah supaya jangan ia ditolak. Karena Paulus ini telah melihat seluruh pekerjaan Allah yang tak terbatas itu di dalam dirinya. Di sepanjang pelayanannya, dia telah melihat kemuliaan Allah. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudaraku, suratnya, tulisannya kepada kitab Filipi masih mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Artinya Bapak Ibu, setelah pertobatan Paulus yang pertama, ketika dia kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 9 bertanya, siapa Tuhan? Maka Yesus berkata kepadanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Mulai dari saat itulah hati Paulus terpesona terhadap Tuhan. Kemuliaan Tuhan kemudian yang memancar kepada Paulus, sinar kemuliaan Tuhan telah membutakan matanya dan membuat dia harus sadar, harus berusaha mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudus yang diterima oleh Paulus,
maka dia terus membangun persekutuannya dengan Tuhan. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 9. Dikatakan kepada kita Bapak Ibu, ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saya ulangi, supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi jangan dikatakan bahwa Paulus, karena di sini memang tidak langsung dicatat pada saat Paulus penuh Roh Kudus, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Karena catatannya bagi kita adalah Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, di mana ketika ketika pertama kali Roh Kudus dicurahkan, maka tanda orang yang penuh Roh Kudus itu mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, atau yang sering disebutkan Alkitab bahasa lidah, atau yang disebut juga dengan bahasa asing. Jadi walau dikatakan di sini bahwa Paulus tidak berkata-kata dalam bahasa roh, namun di dalam ayat yang lain ditunjukkan kemudian bahwa Paulus itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam 1 Korintus pasal 14 di sana dikatakan oleh Paulus, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku lebih banyak berbahasa roh daripada kamu sekalian. Jadi bahasa roh adalah tanda bukti seseorang sudah penuh dengan Roh Kudus. Meterai dari Roh Kudus itu atau tanda daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan seseorang anak Tuhan adalah dia berbahasa roh. Jadi jangan kita menjadi linglung, karena ada begitu banyak pengajaran yang kurang pas tentang Roh Kudus ini. Saya pernah bertemu dengan seorang dari aliran karismatik. Saya waktu ikut ibadah bersama-sama dengan orang tersebut, sukacitanya saya terheran-heran. Meluap-luap saya lihat dia bersukacita, bertepuk tangan sampai melompat-lompat. Kadang seperti menari-nari dia, pokoknya heboh deh. Lalu setelah selesai ibadah saya salam dia. Baru apa Nang? Karena dia seorang perempuan, baru sembiring. Wah. Dulu gereja apa Nang? Sebelum datang dari Pentakosta, kami gereja di karismatik. Saya tidak perlu sebutkan ya nama mereknya, merek gerejanya. Nanti tersinggung karena kita ini sedang live ini. Sudah penuh Roh Kudus senang? Sudah. Sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah. Lalu saya tanya, sudah berbahasa roh? Oh, itu tidak perlu Amang. Amang jangan salah, langsung disalahkan saya. Amang jangan salah. Tidak perlu itu bahasa roh. Yang perlu adalah bernubuat. Karena bahasa roh itu tidak ditahu orang lain itu. Entah apa itu. Nanti dibilang orang gila, dibilang orang kita orang gila atau orang sinting. Saya kemudian menjadi sangat kaget. Jadi bengong saya. Tapi kemudian saya katakan kepadanya, Inang, bagaimana Inang mau bernubuat kalau belum penuh Roh Kudus? Ya saya sudah penuh Roh Kudus Amang. Tapi Inang bilang tadi belum berbahasa roh. Ya enggak harus berbahasa roh Amang, penuh Roh Kudus ini.
Jadi kapan inang penuh Roh Kudus? Saya katakan, waktu saya dibaptis Amang, menerima baptisan air. Di sana Bapak Pendeta itu mengatakan, Bapak Gembala kami mengatakan, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti saya sudah dibaptis Roh Kudus dong Pak. Nah ini, karena tidak jelas pengajaran itu sampai kepada mereka. Sehingga banyak aliran-aliran gereja karismatik sekarang ini. Mereka di sana mengatakan, mengklaim bahwa mereka sudah penuh Roh Kudus. Hanya ketika mereka kemudian katanya sudah ketika dibaptis air. Di sana mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Ketika pendeta di sana membaptis mereka dengan air, dikatakan, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka itu sudah dikatakan baptisan Roh Kudus. Jadi pengajaran firman Tuhan ini harus jelas Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak menerima Roh Kudus, ingat ya, ada 3 pribadi Allah di surga. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Dikatakan di sana sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah dikatakan kepada kita oleh firman Allah, oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana terjadinya baptisan Roh Kudus itu? Maka dikatakan seperti yang kita baca ini kemudian. Rasul-rasul menanti-nanti. Ada 10 malam mereka di sana bertekun berdoa bersama-sama. Sampai kemudian tiba hari Pentakosta. Yaitu hari ke-50. Hari ke-50 itu adalah hari raya panen. Hari raya pengucapan syukur di mana semua orang-orang di sana kemudian orang-orang jauh di perantauan datang dari semua negeri. Mereka di sana merayakan hari raya panen sesuai dengan firman Allah. Sebab ada 3 hari raya besar orang Yahudi. Saya baca dulu bagi kita dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Tiga kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, kedua pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Nah, hari raya pondok daun yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi menjadi hari raya panen. Hari raya pondok daun. Jadi mereka di sana berkumpul 3 kali setahun orang Israel, mereka harus merayakan hari raya ini. Mungkin saya akan bahas ini dalam ibadah kita 10 malam ini. Apa itu hari raya roti tidak beragi? Apa itu hari raya 7 minggu? Apa itu hari raya pondok daun, ya? Karena saya mungkin bisa salah. Jangan-jangan bagian yang kedua ini hari raya panen ini. Saya belum selidiki. Ya. Tapi di salah satu ayat inilah kemudian hari raya ini kemudian Tuhan di sana mencurahkan Roh Kudusnya saat mereka di sana berkumpul. Mereka mengadakan hari raya. Maka di sana kemudian rasul-rasul yang pertama berkumpul bersama dengan beberapa perempuan. Yang dihitung kemudian mereka ada 120 orang. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama kita baca di sana mereka ada 120 orang. Ayat 15 mengatakan di sana pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya.
Jadi ada 120 orang. Pada waktu itu murid-murid yang pertama itu mereka berkumpul, berdoa, bersehati untuk kemudian mereka di sana memanjatkan doa, menantikan janji Bapa. Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa harus kemudian hari ke-10 atau malah hari Pentakosta mereka kemudian penuh Roh Kudus, ya? Karena itulah hari raya, salah satu hari raya yang disebutkan tadi, hari raya Pondok Daun itu. Di mana semua orang berkumpul. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sebenarnya tidak harus perlu menantikan Roh Kudus selama 10 malam. Karena dia sudah dicurahkan. Artinya hati siapa yang rindu, hati siapa yang haus, hati siapa yang siap untuk kemudian dipenuhi oleh Tuhan dengan rohnya. Mereka kemudian boleh mendapatkan Roh Kudus itu kapan saja Tuhan menginginkannya. Kita memiliki pengalaman yang sangat unik tentang Roh Kudus ini Bapak Ibu. Tapi dengan keterbatasan, dengan batasan-batasan yang kita buat untuk kemudian bersekutu di dalam Tuhan, dalam kepenuhan Roh Kudus, membatasi kita kemudian untuk tidak mengalami yaitu berbagai-bagai pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 2, di sana ada 7 perluasan Roh Kudus itu. Ibarat tangan ini, saya gambarkan dulu ya. Tangan ini. Tangan ini kan dia terdiri daripada lengan, kemudian dengan jari-jari. Ada perluasan daripada tangan ini, yaitu jari-jari. Ada jari kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jari jempol. Itu teh? Ibu jari, bukan jari jempol. Ya, ibu jari. Nah, itulah artinya yang saya katakan tadi kepada kita, bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, ada 7 roh Tuhan yang akan kemudian kita alami. Tergantung bagaimana kita kemudian mempersekutukan kita, membangun diri kita dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya. Tapi saya tidak akan bahas ini malam ini. Karena waktunya sudah jam 8 kurang 10. Tapi saya hanya sekedar membaca saja. Besok-besok saya akan usahakan untuk kemudian menyampaikan ini. Apa dikatakan ini kepada kita dalam Yesaya pasal 11? Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ada 7 roh Tuhan yang akan kemudian diperluas di dalam kehidupan kita. Atau kita alami dalam kehidupan kita. Sejauh bagaimana kita kemudian mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Mari kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Baik juga anak-anak sekolah minggu berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Dan kita semua berdoa sungguh-sungguh. Para hamba-hamba Tuhan nanti setelah selesai dalam doanya, mari bantu setiap anak-anak Tuhan yang sedang kemudian ingin mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus dalam hidup mereka. Kita sembah Tuhan dengan pujian kita. Kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu.
agak turunkan. Kirimlah perjanjianmu. Oke. Kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus. Kirimlah sekarang. Kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus, Tuhan kirim Roh Kudus. Kirimlah sekarang. Kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Yang berdoa kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Kirimlah perjanjian, kuasa
api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Kirimlah, sekarang kirim. kirimlah, kirimlah Perjanjianmu, kuasa kuasa pernyataanmu, supaya supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjian. perjanjianmu, Kuasa, kuasa pernyataanmu, supaya supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian, Tuhan kirim roh kudus. Tuhan kirim roh kudus, Tuhan kirim roh kudus, Tuhan kirim roh kudus, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang, kirim. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus glory, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, haleluya, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. Yes, my soul became nahot decay. With body soul of anagat became divine. Yes, I the holy soul of what mighty is certified. With mighty holy banagat became. With mighty holy soul of what mighty is certified. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus. His glory kinahot mighty is a lady go to banagat bagay di soul of anagat by. With Mary go to banagat begin high. Lady go begin what mighty hold about what my with begin what mighty hold soul of anagat be certified. With mighty his soul begin what my Jesus Kristus Tuhan glory, hallelujah. Jesus Kristus Tuhan glory, hallelujah. Yesus Kristus Tuhan glory, haleluya. 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 Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Is bidin now what mighty holy by. Yesus mighty holy by what my would be the holy set up what mighty can set up by. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. 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 Yesus Kristus glory, Yesus Kristus glory. Yesus Kristus glory, Yesus Kristus glory. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, hallelujah. Jesus mighty holy about what my with his soul begin now what my Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus. Jesus Kristus, yes, I because all he said about is I the holy said all about what my is the holy said about what my because all about what my because a lay hospital now what my he said about is I the holy about what my he said about is bidin now what my the holy said about Jesus Kristus, Jesus Kristus.
Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus Kristus, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan iman. Dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus adalah perjanjian Bapa. Roh Kudus adalah perjanjian Bapa yang akan engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu permuliakanlah Tuhan Yesus dalam hidup. Tinggikanlah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Sebab Yesuslah pembaptis Roh Kudus yang akan membaptiskan kamu dengan rohnya. Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Is mighty, holy, pakuat, mighty, geserbai. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Is mighty, holy, sedepan, dekat, begitu baik. Yesus mighty, holy, sedepan, dekat, holy, sedepai. Is bidin awat, mighty, holy, sedepan, dekat, begitu baik. Is bidin awat, mighty, holy, sedepan, dekat, begitu baik. Is bidin awat, mighty, holy, sedepan, dekat, begitu baik. Is bidin awat, mighty, holy, sedepan, dekat, begitu baik. Is bidin awat, mighty, holy, sedepan, dekat, begitu baik. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus Kristus, Yesus. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus Kristus, haleluya. Ilay hode bahot ma yesede pa. Is bidina what ma di holy sede pa. Is bike di holy sede pa na kat bi holy pa. Ut man di holy sede pa na kat bi holy pa. Jesus ma di holy sede pa na kat bi holy pa. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya.
bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus bertolong. Semua kita bernyanyi bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus bertolong. Kita akan berdoa secara khusus untuk setiap minyak yang pada saat ini dibawa oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamin kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan telah jamin melalui minyak ini supaya dipergunakan, dioleskan kepada tubuh yang sakit. Sehingga setiap sakit penyakit dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya, asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus bertolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang menjamin terlaksananya kesembuhan atas segala sakit penyakit. Ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan mengoleskan minyak pada tubuh kami yang sakit, maka di dalam nama Yesus Kristus lenyaplah segala sakit penyakit dari segala tubuh yang sakit dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan apabila ada roh jahat yang mengganggu atau yang kemudian merasuki kehidupan daripada setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen, maka pada saat ini mereka yang telah membawa minyak dalam nama Yesus, lenyaplah roh jahat daripada tubuhnya, lenyaplah roh jahat daripada hati pikirannya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tetap tinggal, menyertai, memelihara, melindungi, menggembalakan kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Diku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapa? Kepada